Ketika realitas kehidupan tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, ketika kehidupan tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, apakah kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan apa adanya? Apakah Tuhan juga menerima curahan hati kita? Seperti apakah sosok pribadi yang bergumul di hadapan Tuhan pada saat bergumul dengan berat dan datang kepada Tuhan? Seperti apakah curahan hati seseorang yang bergumul berat di hadapan Tuhan yang pernah dicatat di dalam kitab suci? Dan apakah Tuhan menjawab? Bukan saya menjawab, apakah Tuhan menanggapi dan bertindak atas pribadi orang tersebut? Mari kita menelusuri Mazmur 119, Mazmur yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita, kepada setiap kita yang bergumul di hadapan Dia. Mazmur 119 menyatakan realitas kehidupan yang tidak gampang, bahkan sulit ada. Tetapi Tuhan hadir dalam kehidupan kita, di dalam anugerah pemberian yang penuh kasih, supaya kita menemukan sukacita yang hanya daripada Tuhan sendiri saja. Sekarang mari kita menelusuri Mazmur 119. Hal yang paling menakjubkan yang kita bisa temukan di dalam Mazmur 119 ini adalah kata yang paling sering muncul adalah kata aku, engkau, I, you, mine, your, yours. Sebuah pembicaraan dan percakapan yang begitu intim, begitu dekat, begitu pribadi dan secara personal antara pemazmur dengan Tuhan Allah sendiri. Di dalam Mazmur 119 ini hanya 3 ayat pertama yang membicarakan tentang dirinya Tuhan, tentang orang-orang. Selebihnya setelah 3 ayat pertama ini ada perubahan yang sangat-sangat signifikan. Mari kita melihat 3 ayat pertama ini terlebih dahulu. Mari kita melihat bersama-sama Mazmur 119 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya tentang Taurat Tuhan, tentang orang-orang, tentang firman-Nya, tentang dirinya Tuhan. Tetapi begitu masuk ayat keempat, kita melihat ada perubahan yang sangat signifikan. Nuansanya berubah. Secara personal dan secara pribadi, ada sebuah percakapan yang begitu intens antara pemazmur dengan Tuhan sendiri. Mari kita lihat ayat keempat. Ayat keempat, engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu, garis bawahi, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ayat kelima, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Sekiranya hidupku, garis bawahi, tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Mari kita bandingkan juga dengan ayat ke-8. Aku akan berpegang pada ketetapanmu, garis bawahi. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Mazmur 119 adalah mazmur yang sangat indah, yang ditulis secara urutan abjad Ibrani, di dalam bahasa Ibrani. Dan mazmur ini mengajak kita untuk melihat realitas kehidupan dengan jujur apa adanya antara kita yang menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Pemazmur di dalam Mazmur 119 menjalani kehidupannya dengan beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan janjinya kepada pemazmur untuk menjalani kehidupannya. Hal yang sama Tuhan sedang kerjakan bagi kita semua. Mari kita melihat ayat yang 116 dari Mazmur 119 ini. Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Lihat juga ayat 133. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membaca Mazmur 119, membaca dengan teliti, membaca ulang, dan membaca dengan penuh sukacita. Sampai jumpa di episode selanjutnya.